Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Didik Nahwa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian korupsi, bentuk korupsi, dan penyebab terjadinya korupsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Pada pengertian korupsi ini adalah suatu hal yang sangat tidak baik dilakukan atau tindakan penyalahgunaan jabatan pada diri sendiri sehingga mengakibatkan banyak kerugian di negara sendiri, perusahaan, ataupun di masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada beberapa bentuk korupsi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah perbuatan curang dengan orang yang bersangkutan. Yang kedua adalah suap menyuap. Contohnya apabila seseorang ingin masuk perguruan tinggi negeri, maka seseorang itu akan menyuap pegawai agar bisa lulus perguruan tinggi negeri tersebut. Yang ketiga adalah pemerasan, yakni pemerasan biasanya terjadi di pembangunan proyek. Yang keempat adalah pemberian hadiah atau cenderamata untuk kepentingan tertentu. Dalam faktor penyebab korupsi, ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal adalah gaya hidup, sifat tamak terhadap harta, pandangan masyarakat yang salah terhadap kekayaan. Sedangkan contoh dari faktor eksternal adalah politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Selanjutnya adalah teori penyebab korupsi menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah menurut Robert Kitger. Menurut Robert Kitger, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut ahli yang kedua adalah teori means and scheme Robert Merton. Menurut Robert Merton, teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang mengakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Berikut adalah cara mencegah korupsi. Yang pertama adalah berikan hukuman yang berat kepada koruptor. Yang kedua adalah jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga adalah manfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat adalah bangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima adalah tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam adalah supremasi hukum yang kuat. 6 cara ini dinilai ampuh untuk mencegah korupsi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah kepedulian. Yang ketiga adalah kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang ke-8, keberanian.
Dan yang terakhir adalah keadilan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah transparansi. Yang ketiga adalah kewajaran atau fairness. Yang keempat adalah kebijakan. Yang kelima adalah kontrol kebijakan. Yang terakhir adalah kesimpulan pada video kali ini. Kesimpulannya adalah korupsi sebagai sebuah bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam, mulai pemaknaan yang bersifat etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi. Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada diri setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah, tapi juga sektor swasta, bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural. Itulah pembahasan dari video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.